Selamat malam pemirsa. Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai isu yang perlu diselesaikan dalam menghadapi pemanasan global dan juga penumpukan sampah yang seiring dengan bertambahnya populasi. Dan bila dibiarkan, hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan sosial, namun juga kepada perekonomian. Lalu sejauh mana ekonomi sirkular atau ekonomi yang fokus terhadap pemanfaatan sumber daya secara efisien mampu mengatasi permasalahan ini? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan juga sejumlah narasumber saya sudah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas. Selamat malam Ibu. Boleh digunakan mikrofonnya? Selamat malam. Baik, selanjutnya di sebelah kanan saya ada Pak Edi Rifai, Direktur Legal dan Hubungan Eksternal Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, dan yang di sebelah kanan saya juga ada Dr. Astrid Fiandila Dahlan, Ahli Lingkungan Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Astrid. Selamat malam. Baik, sebelum kita membahas soal apa sih sebenarnya ekonomi sirkular, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Semua negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, kedepannya dituntut untuk bisa membangun ekonomi berkelanjutan dengan menerapkan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Langkah ini diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi sampah dari berbagai sektor, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan juga mengingatkan pentingnya mengelola timbunan sampah di negeri ini yang mencapai puluhan juta ton, dan sepertiganya adalah sampah plastik. Persoalan sampah adalah persoalan yang sangat serius. Kalau sampah tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan berbagai permasalahan, baik masalah sosial, masalah kesehatan, dan juga dapat menimbulkan bencana seperti pencemaran lingkungan, pencemaran sumber air, dan bahkan bisa menyebabkan banjir. Volume sampah akan terus bertambah, karena itu diperlukan yang namanya tempat pembuangan akhir atau TPA yang ditata baik dan memiliki fasilitas dan teknologi pengolahan yang modern, serta sistem pengolahan dan manajemen yang baik. Ekonomi sirkular atau penggunaan sumber daya, bahan baku, maupun produk jadi yang bisa dipakai ulang untuk selama mungkin dan menghasilkan sampah atau limbah seminimal mungkin mulai diterapkan sejumlah perusahaan di tanah air. Plastik itu memiliki nilai, jadi bukan sampah tapi memiliki suatu produk yang berkelanjutan. Kita harapkan dengan adanya aspal plastik ini tentu akan mengurangi beban lingkungan terhadap sampah. Sampah akan berkurang. Tentunya ini adalah solusi, tapi solusi yang lebih besar adalah pertama kita merubah cara berpikir kita, kemudian nambah perilaku kita terhadap plastik. Jadi kita harapkan mulai dari diri kita sendiri bertanggung jawab terhadap sampah yang kita produksi, yang kita keluarkan, sehingga nanti tidak menjadi beban lingkungan. Menurut saya adalah plastik itu terlalu mahal untuk dijadikan sampah. Ekonomi sirkular dinilai mampu memberikan manfaat dan harapan lebih baik, bukan hanya di bidang ekonomi, namun juga bermanfaat bagi lingkungan. Apalagi menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia adalah penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Lalu sejauh mana pengelolaan sampah plastik bisa memberi nilai tambah bagi perekonomian RI? Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar mengkampanyekan ekonomi hijau dan baru-baru ini adalah ekonomi sirkular. Bu Vivi, apa sebenarnya ekonomi hijau dan juga ekonomi sirkular? Pada dasarnya ekonomi hijau adalah pendekatan pembangunan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kualitas lingkungan. Sementara kalau ekonomi sirkular itu adalah suatu pendekatan ekonomi yang juga merubah cara pandang termasuk juga gaya hidup kita dari ekonomi linier, suatu produk itu diproduksi, dipakai dan dibuang. Nah, dengan memperpanjang siklus dari penggunaan produk, kita bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam, mengurangi sampah, dan tentunya meningkatkan kualitas lingkungan. Oke, nah apakah keduanya ini ada kaitannya? Tentu. Jadi Indonesia sudah punya visi Indonesia Emas 2045 di mana Indonesia ingin jadi negara maju pada tahun 2045 saat merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Nah, untuk itu Indonesia tetap harus tumbuh ekonominya tinggi.
Namun kita juga berkomitmen ya secara global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030, kemudian juga pencapaian net zero emission, mengurangi emisi di tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, oleh sebab itu tentunya kita tidak bisa lagi business as usual, tetapi banyak sekali strategi-strategi yang disiapkan sebagai game changer kita untuk bisa tumbuh tinggi namun greener. Antara lain kita menyiapkan transisi energi, dekarbonisasi industri dan juga transportasi dan juga ekonomi sirkular. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Astrid. Mbak Astrid, kalau di Indonesia sendiri, kaitan antara ekonomi hijau dan sirkular ini apakah sudah saling terhubung? Oke, baik seperti yang Bu Vivi telah jelaskan ya, jadi memang ekonomi hijau itu memang lebih besar kalau boleh saya bilang. Jadi memang fokusnya adalah bagaimana pengurangan emisi gas rumah kaca untuk Indonesia yang pembangunan Indonesia. Oleh karena itu ekonomi hijau memiliki skup yang lebih besar seperti dari sektor energi, dari sektor pertanian, kehutanan, land of use, change, ataupun yang terakhir adalah limbah. Sedangkan ketika kita berbicara ekonomi sirkular, kita berbicara toolsnya lah untuk menuju ekonomi hijau. Bagaimana sebuah produk ketika diproduksi dia tidak end up tadi ya menjadi sampah, berakhir di TPA, tapi produk ini memiliki lifetime yang lebih panjang. Apakah bisa di-recycle atau diperbaiki, jadi dia masuk lagi ke dalam sirkular atau dalam proses pembuatan si bahan baku tersebut. Oke, kalau untuk manfaat dari implementasi ekonomi sirkular ini seperti apa, Mbak? Iya, manfaatnya sangat banyak. Jadi kalau kita bisa tinjau, bisa dari aspek lingkungan tentu saja. Berarti di sini kalau kita lihat tadi ada video terkait TPA ya yang sudah sangat menggunung. Ketika kita bisa mengaplikasikan ekonomi sirkular yang bisa kita lihat adalah sampah semakin berkurang ke TPA. Berarti di sini beban pemerintah untuk mengelola sampah sudah semakin berkurang. Selain itu aspek sosial. Tentu di sini balik lagi ke ekonomi hijau misalnya, tentu ada lapangan kerja yang juga semakin banyak. Seperti itu. Oke. Saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, kalau dari perusahaan melihat kebijakan ekonomi hijau ataupun juga ekonomi sirkular ini seperti apa, Pak Edi? Ya, perusahaan kami adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk yang selama ini dikenal adalah satu-satunya perusahaan petrokimia terintegrasi dan sekarang setelah bertransformasi menjadi perusahaan kimia dan infrastruktur terkemuka. Nah, di dalam kegiatan kami dalam menuju ekonomi sirkular adalah kami memberdayakan bagaimana kelanjutan ekonomi yang berkelanjutan melalui kelestarian lingkungan dan kemudian tidak meninggalkan lingkungan yang sehat. Nah, di dalam hal tersebut Chandra Asri juga aktif melakukan upaya-upaya sirkularitas daripada produk yang dipakai maupun pengelolaan sampah. Nah, ini menjadi topiknya jadi menjadi fokus Chandra Asri adalah bagaimana melakukan percepatan sirkular ekonomi dapat berjalan dengan baik. Nah, karena itu di dalam programnya Chandra Asri, di program Environment, Social, and Governance, kami memiliki satu kebijakan framework namanya Responsible. Nah, Responsible ini adalah framework yang diciptakan oleh kami, yang dilaksanakan oleh kami pada saat tahap-tahap kami mengambil suatu keputusan dan kebijakan dalam pengembangan perusahaan kami. Nah, ini juga telah berdampak dari sisi secara sosial, berdampak bagaimana secara inovasi memberdayakan masyarakat, lebih dari 40.000 masyarakat yang bisa terlibat dan kemudian sampah juga terkelola juga cukup banyak, hampir 10.000 ton dan kemudian jalan aspal yang kita bangun sudah lebih dari 120 km. Nah, ini saya rasa menjadi satu hal yang telah kami lakukan untuk menerjemahkan tadi ekonomi hijau dan kemudian yang kami implementasikan melalui sirkular ekonomi. Oke. Lalu apakah dunia usaha ini juga turut mendukung kampanye pemerintah ini? Ya, jadi di dalam hal ini tentu kami mengikuti guidance seperti halnya Ibu Vivi tadi sampaikan dan kemudian juga Mbak Astrid bahwa tentu apa menjadi kebijakan pemerintah ini adalah kami ikuti dan kami coba dan sehingga kami akan menemukan titik-titik mana yang sehingga mungkin ke depannya memberi masukan untuk menjadi kelengkapan daripada sirkular ekonomi itu menjadi lengkap dan bisa di ala Indonesia. Jadi kadang-kadang kan kita menyerap
circular economy ala luar. Sebenarnya kan sementara kondisi masyarakat dan Indonesia berbeda dibandingkan luar. Nah ini hal-hal yang upaya yang kami lakukan, selalu kami berikan masukan kepada pemerintah, mungkin titik-titik poin saja, apa saja yang sehingga keekonomiannya dapat berjalan. Kalau bentuk dukungannya seperti apa? Dukungan yang sama ini yang kita lakukan tentu pertama adalah bagaimana kita mengembangkan upaya ekonomi menumbuhkan seperti halnya perusahaan-perusahaan pendaur ulang, peningkatan daripada pengumpulan sampah sehingga tepat guna dan murah. Kemudian juga kita harapkan juga ya insentif-insentif pada akhirnya juga keluar dari pemerintah untuk dapat mendukung keekonomian daripada circular economy. Oke, baik Pak Edi. Kita juga nanti akan membahas ya bagaimana kemudian arah kebijakan pemerintah terkait pengembangan ekonomi sirkular di tanah air dan seperti apa sih dampaknya. Usai jeda, Indonesia Business Forum masih akan kembali untuk Anda. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Melanjutkan pertanyaan saya yang tadi, Bu. Arah kebijakan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi sirkular ini seperti apa dan apa dampaknya? Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun persisnya, Bappenas membuat suatu studi bekerja sama dengan UNDP dan juga pemerintah Denmark mengenai ekonomi sirkular ini. Dan dari situ kita bisa melihat potensi kalau kita mengimplementasikan ekonomi sirkular ini, kita bisa membawa dampak pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 126 juta ton CO2 ekuivalen, kemudian ada tambahan PDB sampai 600 triliun, tambahan pekerjaan hijau sekitar 4,4 juta orang, di mana 75%-nya adalah perempuan. Nah, oleh sebab itu kita dorong ekonomi sirkular menjadi suatu kebijakan. Ekonomi sirkular bisa lebih besar, tidak hanya untuk pengolahan sampah. Tadi Pak Edi contohnya baik sekali, jadi mengintegrasikan hulu hilir proses bisnis dan juga memperpanjang usia dari suatu produk. Jadi kita ke depan tidak hanya bicara 3R ya, tapi juga sekarang sudah 9R. Ada remanufacture, ada repurpose, rethink, kemudian juga refurbish yang intinya adalah mencari nilai tambah ya. Nilai tambah suatu produk dan akhirnya kita bisa sebagai new source of growth kita ke depan. Nah, jadi berbagai hasil studi yang tadi kami sampaikan bahwa ekonomi sirkular ke depan bisa juga mendorong pertumbuhan ekonomi kita, tetapi juga secara lingkungan kualitasnya bisa meningkat. Oke, baik. Kalau Mbak Astrid kalau melihat ekonomi sirkular ini cakupannya apa saja sih Mbak? Ya, seperti yang dijelaskan Bu Vivi ya, jadi memang itu dari hulu ke hilir, dari proses produksi awal nih, bahan bakunya terlebih dahulu, sampai bagaimana produk ini digunakan masyarakat dan juga bagaimana si produk ini tidak menjadi limbah, tidak terbuang ke TPA. Nah itu cakupan dari ekonomi sirkular, di mana tadi mungkin yang kita tahu bersama adanya 3R. 3R berkembang lagi menjadi 5R dan sekarang sudah ada 9R nih. Jadi makin banyak PR-nya nih. Kita harus tahu dari rethink ya. Jadi rethink itu bagaimana produsen harus berpikir dulu nih produk yang dia buat, prosesnya bagaimana, bisa selama apa dia bertahan lifetime-nya. Nah, jadi memang sangat luas dan sebenarnya dari pemerintah Indonesia pun sudah menyatakan 5 sektor utama ya yang digenjot lah bilangnya untuk ekonomi sirkular seperti food beverage, food makanan, minuman. Setahu saya yang kedua ada tekstil, yang ketiga ada retail, konstruksi dan elektronik. Ya. Jadi itu target pemerintah sektor-sektor yang dimana di-push lah bilangnya untuk ekonomi sirkular. Ya, contoh implementasinya seperti apa tuh? Mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi ya, yang paling gampang memang karena saya ahlinya lingkungan nih, jadi memang yang paling bisa dilihat mungkin dari segi daur ulang ya, yang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para pelaku industri plastik dan sudah ada
komunitasnya lah, sebenarnya ekosistemnya sudah ada untuk industri plastik walaupun belum semua jenis plastik, karena kalau kita bicara plastik sangat banyak jenisnya ya Pak Edi ya. Oke. Jadi untuk plastik itu sendiri juga sudah mulai diimplementasikan seperti tadi misalnya adalah apakah ada plastik menjadi aspal? Atau sebenarnya sudah banyak juga beberapa mungkin yang botol plastik menjadi botol plastik lagi. Iya. Mungkin sudah banyak yang sudah bisa melihatnya. Nah itulah salah satu industri yang sudah mulai bisa berkembang untuk proses ekonomi sirkular. Baik. Tapi memang susah, mungkin bukan susah ya, tapi bagaimana kita mencakup teman-teman UMKM di sini, bagaimana mereka bisa menerapkan juga untuk ekonomi sirkular. Oke, Pak Edi, mungkin kalau dilihat nih sudah sejauh mana konsep ekonomi sirkular ini kemudian diterapkan di perusahaan-perusahaan begitu di Indonesia? Ya, dasar dari sisi industri saya rasa sudah banyak transformasi untuk dalam circular economy, termasuk juga tadi disampaikan mengenai upaya dekarbonisasi industri. Nah, di kami salah satu saya mencoba sebelum ke circular economy, saya mencoba untuk bicara mengenai energi. Nah, salah satu pengurangan daripada dampak dalam energi kami secara konsisten dan terus berkembang, yaitu membangun upaya alternatif energi melalui energi dari sinar matahari, yaitu membangun energi di atas atap, dan ini sudah tercapai lebih kurang 1,5 megawatt kami hasilkan dan telah dimanfaatkan juga untuk bagian daripada proses product handling di pabrik, dan kemudian termasuk angkutan karyawan juga ada menggunakan electric vehicle. Jadi semua ekosistem energi yang terbarukan kami implementasikan secara berkelanjutan. Nah, yang kedua terkait dengan daur ulang, kami memulai salah satu dengan air. Nah, salah satu kan minggu lalu kan ada juga WWF ya, Water Forums. Sangat menarik dan kebetulan coba kita ikuti secara seksama, dan kami telah melakukan hal itu. Pertama adalah kita melakukan bagaimana efisiensi penggunaan air setidaknya sampai 20% setiap tahun kita mencoba mengefisienkan dan menggunakan pendaur ulangan daripada air sehingga air itu tidak terbuang, dapat dihemat dan kemudian juga menjadi pengurangan resource daripada air. Dan kemudian juga pemanfaatan limbah yang ada di pabrik. Contoh misalnya palet, kemudian juga mesin-mesin dari kayu-kayu. Nah, itu dimanfaatkan menjadi jembatan di lembur mangrove Patikang yang kami kelola, terus kemudian bagikan juga rak-rak kepada anak sekolah dan sebagainya. Termasuk upaya air yang saya tambahkan lagi adalah membangun banyak biopori. Biopori baik di plant maupun di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Cilegon. Dan itu membuat kita bagaimana menampung air sebanyak mungkin pada saat memanen air pada saat musim hujan. Nah, ini adalah upaya-upaya, salah satu upaya kecil yang didorong memberikan dampak yang cukup besar atas keberlangsungan daripada air. Nah, terkait dengan sampah juga demikian. Jadi kami memiliki program di perusahaan itu sendiri memastikan bahwa tidak hanya sampah yang banyak sampai ke TPA. Jadi kita mengharapkan menyesuaikan adalah paling tidak 80% sampah dari pabrik itu dikelola sendiri dan kemudian hanya 20% sampai ke TPA. Nah, mulainya dari kantin, terus kemudian juga mulai dari sampah-sampah di perkantoran, dan mereka wajib sudah memilah sampah. Dan sampahnya itu kami kelola dan kemudian kami kembalikan kepada masyarakat. Nah, upaya-upaya ini yang kami lakukan dan kami dorong dan kami sosialisasikan untuk dapat dikembangkan di banyak tempat. Demikian kira-kira. Satu contoh. Ya, ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Astrid ya, bahwa ekonomi sirkular ini kan erat kaitannya dengan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Nah, kalau dari Chandra Asri Group sendiri, bagaimana mengelola sampahnya? Ada satu contoh yang menarik yang ingin saya sharing kepada pada pemirsa adalah pertama kami memiliki suatu program yang kita sebut dengan namanya end-to-end waste management. Nah, di mana hal ini kami kembangkan sejak 4 tahun yang lalu dengan harapan metode yang kami kembangkan ini tentunya dapat di scale up. Pertama yang kami adalah kelola adalah sampah dari nelayan, di mana muaranya sampah itu adanya di sungai kemudian ke laut. Nah, itu kita kumpulkan sampah, plastik khususnya karena kita berfokus pada sampah plastik, dan kemudian sampah dari perhotelan, industri, dan kemudian sekolah. Dan kemudian semua sampah-sampah yang low value itu kita kirimkan ke EPST Asari, kemudian diseleksi lagi di sana.
diseleksi lagi yang punya high value, ya dapat didaur ulang, itu dijadikan mereka daur ulang tadi seperti Mbak Astri sampaikan tadi, ya botol jadi botol, kemudian jadi kantong menjadi kantong dan lain sebagainya. Nah yang kedua itu adalah low value, jadi yang tidak terpakai misalnya adalah saset-saset, kemudian kantong plastik. Nah itu kita olah, itu menjadi BBM. Jadi BBM itu menjadi pyrolysis fuel yang kita sampaikan, dan minyaknya itu kita bagiin kepada masyarakat untuk dia berlayar, untuk menjadi IKM, bahkan sebagian sekecil itu kita manfaatkan untuk operasional perusahaan untuk kendaraan karyawan. Termasuk juga kami mencoba hasil pyrolysis itu untuk logistik. Jadi saat ini sudah berproduksi cukup lumayan banyak, lebih kurang 16.000 kilo yang kami telah lakukan itu dikonvert menjadi BBM, dan itu memberikan dampak yang sangat positif dengan sistem yang kita kelola ini untuk yang BBM. Nah yang RDF kami lakukan ada namanya reduce dari fuel, itu adalah yang bentuknya residu yang tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah itu dikelola, itu menjadi satu energi. Ternyata hasil research menyampaikan bahwa kalori daripada RDF ini sendiri bisa mencapai 4.000-4.500 kalori dan menjadi alternatif daripada batu bara. Nah, yang kedua alternatif yang kita lakukan di sini adalah kita kerjasama dengan pemerintah DKI, yaitu Jakarta Recycle Center, yaitu satu contoh model di mana pengelolaan sampah dari daerah Pesanggerahan terbukti intervensi kita di situ dapat mengurangi sampah dikelola di tempat 80%. Jadi 20% itu baru ke TPA, memang sifatnya residu. Nah itu ternyata apabila sistemnya itu dibentuk, kemudian jelas antara supply, kemudian pengambilnya ada, prosesnya ada, dan itu berjalan dengan baik. Ternyata kalau kita biasakan itu bisa, gitu kan. Nah hal yang lain ini adalah yang mengenai kita lakukan yang pasti yang mungkin viral banyak di mana-mana, itu adalah Chandra Asri melakukan pengaspalan aspal plastik sejauh 120 km selama mungkin 4 tahun kami lakukan di banyaknya di Pulau Jawa. Ratusan titik kita lakukan bekerjasama dengan banyak pihak stakeholders termasuk Pemda. Ternyata demandnya cukup besar kalau kita dorong secara berkesinambungan, sehingga rantai pekerja yang dapat itu mulai dari pemulung, kemudian juga dari pekerja pendaur ulang, terus kemudian juga termasuk pekerja-pekerja yang untuk di ngaspal. Tanpa adanya perubahan sistem apapun dapat meningkatkan kualitas aspal yang meningkat lebih baik 40% dibandingkan konvensional seperti biasa. Dan ini telah terbukti kita hitung, itu kita SROI-nya di atas 1,5 dan kemudian memberikan dampak 12.000 tenaga kerja mulai dari pemulung, pengolah plastik sampai ke produk akhir. Serasa ini inisiatif yang kita lakukan ini adalah satu inisiatif yang bagus apabila dapat di scale up dan menunjukkan suatu standar nantinya di jalan, sehingga timbulnya demand kebutuhan plastik, sampah plastik ini berguna dan tidak menjadi sampah yang mengotori lingkungan. Mungkin ini hal-hal yang inisiatif yang perlu kita kembangkan. Baik, di balik kesuksesan dari Chandra Asri Group pastinya ada tantangan dan juga kendala ya. Nanti kita akan bahas seperti apa tantangan dan kendala dalam menerapkan ekonomi sirkular ini. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Which is bagus ya, karena kan biar nggak jadi sampah terus-terusan dong. Karena kan ada nih sampah yang bisa terdaur ulang dengan sendirinya, bahkan ada yang nggak bisa, kayak plastik. Karena kalau misalnya nggak didaur ulang kayak gitu kan bakal jadi sampah yang ngegunung terus ya dong. Yang pertama tuh jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua tuh dari segi pemerintahnya, bisa nggak sih kalau misalnya di public area lebih banyak nih tempat-tempat sampah yang lebih proper gitu loh untuk kita buang sampah. Karena kayak contohnya di sini aja nih, nggak ada nih tempat sampah yang mau buang, kita juga mau buang sampah pun jadi bingung. Kalau dipakai lagi sama masyarakat ya memang tentunya baik ya, namanya juga daur ulang, artinya kita bisa mengurangi beban sampah yang dibuang gitu ya. Tapi balik lagi kalau memang itu didaur ulang itu harus dipastikan lagi, karena kan yang namanya daur ulang kan pasti ada zat-zat yang berbahaya gitu kan. Barangnya masih bisa dipakai lagi, pakai lagi, bawa tumbler misalnya gitu. Paling sederhana sih bawa tumbler lah. Jadi nggak usah beli botol plastik, karena kan kalau udah botol plastik habis dipakai itu kan pasti dibuang.
Ya pemirsa, kalau kita melihat cerita dari Chandra Asri Group yang sukses ya menerapkan ekonomi sirkular, harusnya perusahaan lain juga bisa melakukan itu. Nah, Mbak Astrid, apa sih tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi para perusahaan pelaku usaha yang belum menerapkan ekonomi sirkular ini? Baik, jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bappenas, kita melihat bahwa salah satu tantangan yang paling dominan itu adalah kebiasaan para pelaku industri dan juga konsumen. Karena mereka sudah terbiasa nih dengan prosesnya adalah dari A sampai Z gitu ya. Jadi produk, dan mereka ketika memang mau melakukan misalnya tadi ada daur ulang misalnya, mereka harus memiliki proses yang bagus sebenarnya sana. Nah, take actionnya seperti itu merupakan big step untuk pelaku industri karena mereka harus memikirkan semua halnya. Dan untuk konsumen memang di sini atau kita sebagai pengguna produk dan bagaimana produk itu end up-nya sampai ke landfill, yaitu ada di konsumen, ya bagaimana kita melakukan misalnya adalah pemilahan sampah di rumah, atau setidaknya adalah bagaimana kita tidak membuang sampah ke lingkungan. Hal itulah yang harus salah satu tantangan juga seperti itu. Dari kesadaran kemudian kebiasaan. Iya betul, kebiasaan. Dan selain itu juga ada terkait infrastruktur mungkin ya. Mungkin tidak semua perusahaan ya yang bisa melakukan tadi misalnya membuat misalnya dia mengambil plastik untuk mengubah lagi menjadi plastik ataupun menjadi produk lain, memang itu butuh infrastruktur dan juga mungkin di situ ada modal. Iya. Nah, mereka tentu membutuhkan modal yang cukup untuk bisa mengaplikasikan ekonomi sirkular di dalam proses di industri mereka. Oke, baik. Saya mau kembali ke Ibu Vivi. Ini selain melakukan daur ulang pada sampah, kemudian hal apa lagi yang didorong pemerintah untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular? Ya, jadi ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama tentunya penerapan efisiensi sumber daya. Tadi yang disampaikan Pak Edi, banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai mengolah recycle airnya, mengolah limbahnya menjadi biogas untuk listrik perusahaan tersebut. Dan banyak lagi termasuk juga di bidang agriculture ya, untuk pakan ternak misalnya dari sampahnya. Yang kedua adalah penerapan eco-design untuk berbagai produk. Ini juga perlu teknologi, jadi tantangan tadi mengakuisisi teknologi dan tentunya investasi ya di dalam situ. Banyak sekali anak-anak muda nih startup ya yang bergerak di bidang itu mendorong circular economy di Indonesia. Kemudian yang ketiga menerapkan guna ulang atau memperpanjang masa pakai produknya. Ini juga tadi sebagiannya dari behavior change kita semua. Dan terakhir adalah ekosistem yang tentunya ke depannya nih perlu kita dorong. Kami pemerintah juga banyak belajar bagaimana menumbuhkan circular economy, mulai dari KBLI misalnya. Tadi kita banyak cerita tentang bahwa industri kita nih turunannya belum sampai mengadopsi perkembangan inovasi di dalam circular economy. Demikian juga insentif dan disinsentif baik dalam konteks perpajakan maupun juga dalam konteks misalnya gas untuk industri dan sebagainya, yang tentunya ke depan ekosistem untuk circular economy perlu ditumbuhkan. Oke, baik. Mungkin ini bisa juga menjadi contoh ya Pak Edi, bisa menjelaskan bagaimana kemudian inisiatif ekonomi sirkular yang telah dilakukan oleh Chandra Asri Group ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, ataupun perusahaan itu sendiri. Baik, manfaat yang kami rasakan selama kami jalankan secara konsisten, pertama adalah dari sisi lingkungan. Tentu banyak sekali ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, yang kami pantau itu ada perubahan sikap masyarakat terhadap pengolahan sampah, dan itu perlu ada satu upaya yang berkelanjutan. Yang kedua tentu adalah mengenai dari inovasi sosial ini menimbulkan satu dampak ekonomi. Jadi masyarakat itu saya rasa setelah ekonominya mereka akan banyak mudah untuk mengubah behaviornya apabila ada ekonomi. Jadi kalau nggak ada ekonomi yang tampak dan jelas, itu ekonominya perubahannya agak lambat. Nah karena itu secara konsisten bagaimana penciptaan nilai ekonomi daripada sampah ini dapat secara berkelanjutan. Nah ini adalah tentu adalah pentingnya keberlanjutan antar sesama stakeholders. Nah kalau dari sisi manfaat untuk Chandra Asri sendiri dengan melakukan circular economy dan kemudian ekonomi hijau yang kami lakukan, pertama kami mendapatkan apresiasi banyak dari pihak luar,
khususnya karena kami perusahaan yang TBK, jadi menamatkan nilai environment social governance itu secara terus berkelanjutan meningkat. Contoh misalnya MSCI Index. Kalau dulu kami masih di range yang sifatnya masih nasional, sekarang menjadi Global Standard Index. Jadi sudah menjadi global standard itu apa yang dilakukan oleh Chandra Asri dengan industri yang sejenis. Nah, kemudian dari Sustainalytics kami memiliki menjadi ranking kedua di dunia industri kimia yang dicontoh untuk melakukan ESG yang secara berkelanjutan. Dan kemudian juga secara nasional kami penerima proper emas yang diberikan anugerahkan oleh pemerintah melalui KLHK. Dan juga banyak lain yang kami mendapatkan apresiasi tidak hanya dari, termasuk IDX. IDX adalah satu-satunya industri petrokimia, kimia yang masuk di dalam ESG terbaik dari sekian banyak perusahaan-perusahaan yang publish. Dan kemudian terakhir kami juga menerima tahun lalu penghargaan dari ASEAN Business Awards. Itu adalah satu-satunya industri besar yang menerima terkait dengan sirkularitas produk yang kami lakukan. Selain itu juga banyak apresiasi terkait dengan juga SNI Awards. Kami penerima Platinum SNI Awards yang dari pemerintah, dari BSN. Kemudian Green Industry level 5 dan itu adalah yang tertinggi. Dan tentu hal-hal ini dampak di sini memberikan suatu kepercayaan kepada pemegang saham bahwa menempatkan saham di Chandra Asri itu adalah satu berkelanjutan merupakan partner yang terbaik. Nah, itu manfaat yang kita dapatkan dan kemudian kepada pemerintah dan stakeholders lainnya ya yakin bahwa mengembangkan industri kimia dan lain sebagainya itu juga sangat baik apabila melakukan beyond compliance apa yang seperti halnya dilakukan oleh Chandra Asri. Nah, itulah manfaat yang kami dapat baik secara eksternal maupun dari internal. Nah, tapi kan Pak, di balik kesuksesan ini pasti ada tantangan dan kendala dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular itu. Bagaimana Chandra Asri bisa mengatasi atau menghadapi tantangan kendala tersebut? Ya, selama perjalanan 4 tahun ini banyak tantangan yang dihadapi, apalagi di masa COVID yang lalu. Pertama adalah bagaimana meyakinkan ke banyak stakeholders, bagaimana kita meng-engage stakeholder, khususnya pentahelix stakeholders, bahwa konsep dari pengelolaan sampah ini adalah satu yang baik. Ekonomi hijau juga baik, dan lain sebagainya itu, makanya kami tidak henti-hentinya melakukan advokasi kepada pemerintah, kepada akademisi, kepada NGO, kepada akademisi, mahasiswa, dan lain sebagainya secara pentahelix. Itu kita lakukan. Dan kita lakukan terus membuat satu tim tersendiri, kita tim namanya Circular Economy dan kemudian Creating Shared Value. Nah, tim ini yang bekerja untuk melakukan advokasi kepada banyak stakeholders. Dan juga kami juga melakukan banyak sekali inovasi-inovasi yang tentunya kita harapkan dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan dikembangkan lebih luas tentunya. Nah, ini yang kita lakukan. Baik, tadi kan juga disampaikan salah satu inovasi yang sudah dilakukan Chandra Asri yaitu mengubah sampah plastik menjadi aspal begitu ya. Nah, sudah dipakai atau mungkin sudah di mana saja inovasi tersebut digunakan dan juga apa keunggulannya? Ya. Jadi upaya aspal plastik ini sebetulnya bukanlah suatu hal yang baru, tetapi Chandra Asri secara konsisten mengimplementasikan dan mencari titik-titik benang-benang mana yang sehingga nanti dapat kita perbaiki selama 4 tahun ini. Dan memang awal mulanya ini adalah pledge kami pada Our Ocean 2018. Kami ingin membangun 100 km jalan aspal plastik. Dan itu lebih, jadi lebih 20%, jadi 120 yang kami capai. Dan itu kita laksanakan kebanyakan di Pulau Jawa. Dari Cilegon, Garut, kemudian Jakarta, terus kemudian juga di Surabaya, di Semarang, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga di Jawa Tengah, di Kudus. Dan ini membuat banyak pihak akhirnya menyadari bahwa pada akhirnya tumbuhlah ekosistem supply and demand. Sehingga nanti kita harapkan juga sampaikan juga seandainya kepada pemerintah untuk memberikan suatu kebijakan saat aspal plastik menjadi standar nasional kelak nantinya. Oke, luar biasa Pak Edi. Nanti kita akan lanjut pembahasan ini usai jeda. Indonesia Business Forum masih akan kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, penerapan ekonomi sirkular ini tidak hanya berdampak kepada lingkungan dan sosial, namun juga perekonomian kita. Nah, kira-kira Mbak Astrid, sejauh mana kemudian ekonomi sirkular ini bisa berdampak terhadap perekonomian? Ya, baik. Tentu di sini ketika penerapan ekonomi sirkular sudah diterapkan, maka masyarakat kita sebenarnya sudah pintar, sudah sadar terkait isu lingkungan. Jadi ketika perusahaan sudah menggunakan konsep ekonomi sirkular atau seperti tadi pendaur ulangan, maka tentu itu akan memiliki nilai lebih di pandangan masyarakat. Dan tentu juga di sini akan banyak stakeholder yang selain government ya, tapi juga ada pihak swasta yang akan menerima manfaatnya, dan juga masyarakat tentu akan ada pengurangan baik lagi beban sampah yang harus diurus oleh pemerintah semakin berkurang. Oke, kalau dari Pak Edi mungkin yang bisa memberikan nilai dan meningkatkan daya saing perekonomian sejauh mana ekonomi sirkular ini? Ya, pertama adalah bagaimana kita memastikan pengelolaan sampah itu murah, sehingga berdaya saing, sehingga dapat diolah menjadi barang yang berharga. Itu mungkin dari sisi masyarakat mengelola sampah dengan murah. Kemudian bagaimana peranan daripada industri untuk juga menjadi off-taker daripada produk-produk daur ulang ini. Nah, kemudian tentu dari pemerintah kita harapkan ada dapat dorongan, insentif dari pemerintah sehingga secara ekonomi dapat bergulir dan kemudian lebih ekonomis dan mengurangi juga ketergantungan kita terhadap bahan baku impor. Karena saat ini plastik kan masih impor. Jadi apabila dapat kita lakukan daur ulang sebanyak mungkin, itu juga akan mengurangi beban ekonomi kita, dengan juga lingkungan juga akan lebih baik. Nah, tentu hal ini tidak dapat dikerjakan hanya sendiri saja. Kita harus lakukan secara bersama-sama, secara pentahelix stakeholders melakukan ini sehingga Indonesia akan lebih baik, sehingga Indonesia ekonominya lebih baik, lingkungan juga bersih. Oke, baik. Terakhir mungkin ke Ibu Vivi, gimana Bu kesimpulannya? Dan mungkin apa yang bisa dilakukan lagi untuk mendorong agar implementasi ekonomi sirkular ini bisa lebih luas? Intinya sirkular ekonomi kita mengharapkan akan menjadi salah satu penggerak utama untuk transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Bukan hanya tumbuh tinggi, tetapi tadi kita bisa sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan tentunya meminimalisir penggunaan sumber daya alam kita. Jadi ke depan mungkin saya bisa bicara prinsip aja ya. Tahu, mau, mampu. Begitu kita tahu, tentunya kita harus bisa menggerakkan dan pada gilirannya memampukan seluruh Indonesia untuk betul-betul lebih sadar lingkungan, dan Indonesia pastinya akan lebih baik lagi. Oke. Seberapa besar kemudian ekonomi sirkular ini bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian? Studi kami salah satunya menunjukkan adanya potensi tambahan PDB sampai dengan 600 triliun apabila kita betul-betul menerapkan sirkular ekonomi ini. Oke, mungkin terakhir Bu, ada insentif yang akan diberikan nggak Bu? Insentif untuk penerapan sirkular ekonomi. Betul. Ini kita berbicara mengenai ekosistem ya. Jadi kalau kita nanti ekosistemnya sudah semakin lengkap, tentunya aturan mainnya juga sudah lebih lengkap. Saat ini sudah ada standar industri hijau ya Pak Edi. Kemudian juga nanti ke depannya tentunya insentif fiskal misalnya di perpajakan ya, akan ada keringanan bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan sirkular ekonomi. Kemudian juga untuk para startup ini sudah direcognize berbagai inovasinya ke dalam industri kita, dan tentunya juga insentif untuk lingkungan dan masyarakat. Pada gilirannya kita bisa rasakan semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Kita harapkan ya semoga penerapan ekonomi sirkular ini semakin meluas untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih, dan informasi tadi semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan oleh perusahaan lainnya. Terima kasih, saya Putri Windasari pamit undur diri. Sampai jumpa.
Thank you.